Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2400 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 20 dan ayat 21. Di bawah perikop ucapan bahagia dan peringatan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita hubungkan di dalam Injil Matius pasal 5, bicara tentang hal yang sama, tentang ucapan bahagia. Bahagia di sana, dalam bahasa aslinya adalah makarios. Amin. Yang berarti berbahagialah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana ditulis blessed, yang selalu diterjemahkan dua, yaitu diberkatilah dan berbahagialah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ingin hidup kita seperti di film-film, saudara. Di mana di akhir dari setiap cerita film itu pasti berakhir dengan happy ending. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti film itu, pasti di awalnya itu, pasti ada perjuangan untuk mendapatkan akhir dari cerita bahagia itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau bahagia seperti di film-film itu, happy ending, saudara harus berjuang. Tidak serta-merta saudara menginginkan kebahagiaan lalu saudara dapatkan. Ada perjuangan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ada dua sudut pandang dalam kebahagiaan. Bahagia dari sudut pandang Allah dan bahagia dari sudut pandang manusia. Dan saya mau bilang itu berbeda, saudara. Menurut sudut pandang manusia, bahagia itu kalau sudah punya segalanya. Kaya, sukses dalam karir, sehat, dan hidup dengan orang yang kita cintai. Saudara, itulah gambaran kebahagiaan menurut sudut pandang manusia. Dengar ini baik-baik. Yang akan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar tentang berbahagia menurut sudut pandang Allah. Amin. Menurut sudut pandang Allah, bahagia itu, firman Tuhan dikatakan, ayat 20 berkata begini, "Berbahagialah hai kamu yang apa? Yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Saudara, perhatikan bahwa Tuhan berkata, orang yang berbahagia, orang yang makarios, orang yang blessed itu, orang yang hidupnya diberkati dan berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Amin. Saudara, miskin itu kan artinya tidak punya apa-apa. Serba berkekurangan. Saudara, itu orang miskin.
Saudara lihat tadi sudut pandang manusia, orang yang berbahagia bagi sudut pandang manusia mereka orang kaya, mereka yang punya segalanya. Tapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin. Kalau dalam Injil Matius pasal 5 di sana, miskin di hadapan Allah. Amin. Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memposisikan diri kita itu miskin di hadapan Allah. Amin. Artinya apa saudara? Kita terus datang cari Tuhan. Saudara lihat orang miskin kalau mereka tidak cari uang saudara, mereka tidak bekerja, mereka akan mati kelaparan. Kita harus menempatkan diri kita itu seperti itu. Saudara dan saya harus miskin di hadapan Tuhan, makanya kita harus selalu datang kepada Tuhan, harus selalu cari Tuhan, sumber kehidupan. Karena tanpa Tuhan, kita mati binasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara puji Tuhan orang yang diberkati. Saudara mungkin orang yang hidup pas-pasan. Saudara dengar ini baik-baik. Kita harus menempatkan diri kita miskin di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan orang miskin, mereka itu karena sudah nggak punya apa-apa, saudara, mereka hidup rendah hati. Hidup mereka menerima apa saja, betul nggak? Tapi saudara lihat, kalau orang sudah merasa kaya, saudara, mereka sudah tidak mau bergaul dengan sembarang orang. Mereka mau bergaul dengan orang yang selevel dengan mereka. Dan orang kalau sudah kaya, saudara, kadang-kala mereka sudah nggak cari Tuhan, saudara. Uang yang mereka tuhankan. Betul nggak? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang berbahagia, firman Tuhan ini katakan, adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Yesus itu adalah harta sorga. Amin. Saudara, mungkin orang yang dicap oleh orang-orang di sekitar saudara orang susah. Tapi kalau ada Yesus di dalam kehidupan saudara, saudara orang yang kaya di surga. Amin. Saudara lihat dengan kisah Lazarus dan orang yang kaya. Ada orang yang kaya, hidupnya setiap hari foya-foya, pesta pora, saudara. Ada orang yang seperti Lazarus di sekitarnya, yang hidup dari minta-minta. Orang kaya itu hidup dalam kelimpahan, setiap hari pesta pora. Sedangkan orang di sekitar dia, seperti Lazarus yang miskin, yang hidup dari belas kasihan, tidak dia perhatikan. Saudara, orang itu mati berbarengan. Orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Tapi saudara lihat, tempat setelah mereka mati itu berbeda. Orang kaya tadi yang disebut orang, oh ini orang berbahagia di dunia karena dia punya segalanya. Saudara, dia tidak memperhatikan orang yang lemah. Dia merasa diri punya segalanya sehingga dia tidak perlu cari Tuhan. Saudara, dia berakhir dalam kebinasaan. Dia mati, masuk neraka. Sedangkan Lazarus yang miskin, yang hidupnya dari belas kasihan orang. Saudara, setelah dia mati, dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat ada perbedaan yang sangat jelas. Orang yang berbahagia di dunia belum tentu setelah dia mati berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat orang miskin ini, Lazarus ini. Selama dia hidup, karena dia susah untuk mendapatkan uang, makanan, saudara, makanya dia pasti berdoa. Supaya Tuhan, lawat Tuhan jamah orang kaya ini. Supaya dia memberi sedikit makanan, supaya Lazarus dapat bertahan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan.
orang yang selalu datang cari Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia selalu datang cari Tuhan, dia selalu berdoa, dia selalu berharap, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sementara orang yang merasa kaya, dia merasa tidak perlu lagi Tuhan, karena dia sudah punya segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, orang yang sombong itu orang yang tidak datang cari Tuhan. Mereka yang tidak mau datang ke gereja, mereka yang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran firman, mereka yang tidak mau lagi melayani Tuhan, mereka yang tidak lagi perlu kepada Tuhan, mereka itu orang sombong, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara bernasib sama seperti orang kaya itu. Tuhan juga kan mengatakan kepada kita tentang ada orang kaya yang bodoh, yang gak pernah cari Tuhan, yang setiap harinya yang dia kerjakan, lakukan adalah kerja, sampai dia lupa Tuhan. Dan berakhir apa, saudara? Dengan kematian. Firman Tuhan berkata, buat apa kamu punya segalanya, tapi kamu kehilangan nyawanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tempatkan diri kita miskin di hadapan Tuhan. Kita menempatkan diri kita bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya terus kita datang kepada Tuhan. Kita terus mencari Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita semua tidak ada apa-apanya. Kita binasa tanpa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang berbahagia, kata firman Tuhan ini, adalah orang yang lapar akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lapar di sini artinya apa, saudara? Kita mau terus makan makanan rohani, yaitu terus baca firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, dan tidak lupa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Matius pasal 4 ayat 4 berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup bukan dari nasi saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Firman itu hidup, saudara. Firman itu memberi kepada kita satu kekuatan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita butuh firman Tuhan. Saudara, selalu saya bilang begini. Coba seandainya saudara dan saya tidak makan sehari, pasti kita lemah, saudara. Betul? Kalau tidak makan 3 hari, semakin lemah. Kalau seminggu kita hanya makan sekali, saudara, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Pasti kita semakin lemah. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita kalau mau kuat, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Harus setiap hari kita baca firman Tuhan dan merenungkannya. Maka firman itu akan menguatkan iman kita. Sehingga kita tidak khawatir menjalani kehidupan kita. Sebab Tuhan menyediakan segala apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Haleluya. Saudara, saya menyaksikan sendiri. Dulu saya sempat kerja 8 tahun sambil melayani saudara, sambil bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tahun 2022 kemarin, saya mengambil keputusan bahwa saya mau 100% hadir di tengah-tengah jemaat, melayani full time kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saudara, setelah saya mempraktekkan itu, melayani secara utuh di tengah-tengah jemaat, Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari pekerjaan kita. Tuhan akan memberi kita.
makanan yang menguatkan iman kita, rohani dan jasmani kita. Dan saya sudah buktikan itu. Saya tidak lagi bekerja, saya murni sebagai hamba Tuhan, melayani jemaat di tengah-tengah pengembalaan. Saudara, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara, kita hidup bukan dari hasil usaha pekerjaan kita saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Haleluya. Yohanes 4 ayat 34 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa makananku, makanan yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini adalah melakukan kehendak Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya senang kalau kita melakukan apa yang kita inginkan. Tapi saya mau bilang, saudara, belum tentu apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Bapa, betul? Yang Tuhan mau kita lakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan apa yang firman Tuhan ini katakan, mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya sekarang ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tahu kebenaran firman Tuhan ini, dia akan terus membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan tidak lupa menjadi pelaku-pelaku firman. Firman Tuhan dikatakan, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, merekalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Saudara, yang katakan berbahagia ini bukan pengakuan dari manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa orang yang miskin tadi, orang yang selalu datang cari Tuhan, mereka adalah orang yang berbahagia. Mungkin sekarang mereka menderita, mereka susah. Tapi satu saat nanti mereka akan blessed. Mereka akan makarios. Mereka akan diberkati dan hidupnya berbahagia. Mereka yang sekarang ini lapar akan firman Tuhan. Mereka yang kerjanya setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Memang keadaan sekarang mereka mungkin dibully. Memang sekarang ini mereka susah menderita. Tapi satu saat nanti firman Tuhan katakan, mereka yang lapar dan haus akan firman, mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikan bagian firman Tuhan di ayatnya yang ke-21. Berkata begini, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang bergumul, saudara sedang mengalami masa penganiayaan, saudara mungkin ditolak, saudara mungkin tidak diterima di mana saudara berada, saudara mungkin sudah dihapus dari kartu keluarga karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekarang ini dibuang, saudara tidak lagi dianggap di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saat ini saudara merasa ada pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Amin. Saudara, firman Tuhan ini katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang menangis. Kamu akan tertawa satu hari nanti. Amin. Saudara, firman Tuhan mengingatkan saya dalam Mazmur pasal 126, ayat 5 dan ayat 6. Saya bacakan buat kita sekalian. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini menangis
karena mengalami tekanan, karena mengalami pergumulan yang berat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, saudara, bahwa setiap tetesan air mata yang jatuh, Tuhan perhitungkan. Amin. Tuhan tampung dalam kirbat Tuhan. Dan tidak akan pernah Tuhan berhutang kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, satu pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara, tetaplah bertahan. Amin. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Tetaplah setia sampai akhirnya saudara yang sekarang menangis. Saudara melihat ada kebahagiaan yang Tuhan berikan ganti duka cita yang saudara alami sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendapatkan kebahagiaan itu, dia memang harus mengalami pergumulan yang mencucurkan air mata. Kalau kita tidak mengalami pergumulan ini, bagaimana kita dapat tahu arti kebahagiaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara menangis dengan pergumulan saudara, pegang janji Tuhan ini. Satu hari nanti engkau akan tertawa. Amin. Tertawa sukacita. Sukacita yang Tuhan berikan itu bukan sementara, tapi selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kamu yang berbahagia firman Tuhan ini, kamu yang menangis, kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Makanya saudara tetap bertahan. Tetap kuat dalam Tuhan. Tetap setia. Maka saudara akan melihat air mata saudara Tuhan ganti dengan sukacita. Haleluya. Hari ini kita belajar siapa orang yang berbahagia. Yang pertama, mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang kedua adalah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mereka yang menangis. Mereka akan tertawa. Mereka akan berbahagia. Saudara yang saat ini teraniaya karena saudara beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara yang saat ini menangis karena saudara mendapat perlakuan yang tidak adil. Saudara tetap setia, tetap bertahan. Karena Tuhan akan beracara kepada saudara. Yang menangis karena iman saudara, saudara akan digantikan dengan sorak-sorai, sukacita yang datang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka mendapatkan makariosin. Hidup mereka blessed, berbahagia dan diberkati Tuhan selama-lamanya. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Diberkati Tuhan dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Dari Tuhan mereka alami setiap hari. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun. Memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.